Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Muhammad Hamim Zazuli Al-Farabi, panggil saja Obi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai support vector machine, yakni model yang biasa digunakan untuk klasifikasi maupun regresi. Metode support vector machine ini yakni metode harmonisasi dari metode-metode matematika yang ada. Jadi untuk lebih jelasnya, let's move to the coach. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai support vector machine. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai teorinya dan juga ada case studinya, dan yang terakhir nanti bagaimana kalau kita menjalankan algoritmanya ke dalam pemrograman Python. Oke, lanjut saja terlebih dahulu kita bahas mengenai teorinya mengenai support vector machine. Support vector machine sendiri merupakan kombinasi harmonis dari teori-teori komputasi yang telah ada. Ya, lebih utamanya di teori matematis ya. Nah, seperti hyperplane, margin, kernel, dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari teori matematika komputasi. Berbeda dengan neural network yang berusaha mencari hyperplane, kalau neural network itu hanya mencari pemisah antar kedua kelas. Sedangkan kalau SVM itu dia berusaha mencari hyperplane terbaik dari input space. Nah, kalau kita gambarkan, kalau kita punya input space seperti pada gambar yang ada di layar, input space, maka SVM itu mencari hyperplane terbaik dari kombinasi support vector yang ada. Nah, support vector yang ada itu yang mana? Yaitu yang terdekat antar kelasnya. Nah, seperti ini, dan ini itu digunakan sebagai support vector. Nah, jadi dia akan mencari terus bentuk hyperplane terbaiknya. Ide sederhananya dari SVM itu memaksimalkan marginnya, yang merupakan jarak pemisah antar dua kelas data tadi. Margin dihasilkan dari pattern terdekat, seperti kata saya tadi, yaitu pattern terdekatnya itu apa? Yaitu data terdekatnya, patternnya seperti ini tadi. SVM itu mencari hyperplane terbaik tadi ya. Kalau kita dapat melihat dalam layar, nah hyperplane-nya itu garis yang tengah ini, terus kita punya data kelas YI atau kelas -1, Y kelas -1 yang kiri, dan juga yang biru ini data kelas positif. Nah, di mana hyperplane-nya ini memiliki persamaan vektor W dikalikan dengan vektor XI, di mana XI-nya ini vektor itu menunjukkan dia banyaknya fitur yang dimilikinya, dan XI itu merupakan banyaknya data, ditambahkan bias sama dengan 0, itu persamaan yang hyperplane-nya. Sedangkan untuk persamaan marginnya, margin antar yang dimiliki oleh support vector yang digunakan, itu untuk yang kelas minus itu vektor W dikalikan vektor X ditambah dengan B sama dengan -1 atau kurang dari sama dengan 1. Nah, kalau dia kelas negatif kurang dari sama dengan 1, kalau hyperplane-nya ini, hyperplane yang bersinggungan dengan support vector yang digunakan pada kelas minus itu sama dengan -1. Nah, sedangkan pada kelas positif itu sama dengan +1. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sini dituliskan pattern yang termasuk ke dalam kelas -1 dapat dirumuskan dalam pertidaksamaan. Nah, maksudnya pattern itu berarti semua data pada kelas -1 itu persamaannya, pertidaksamaannya bentuknya seperti ini. Nah, kenapa kok yang di sini itu sama dengan? Karena ini hyperplane dari support vector yang digunakan, yang bersinggungan dengan support vector. Makanya sama dengan. Sedangkan kalau areanya itu pertidaksamaan. Yang positif berarti yang ke kanan ini. Margin maksimal dapat ditemukan dengan mencari jarak maksimal antar hyperplane dengan support vector terdekat, yaitu nilainya sepernorm vektor W. Nah, jadi norm itu jaraknya ya, besar dari vektornya. Hal ini dapat diselesaikan dengan persamaan quadratic programming, yaitu dengan mencari titik minimal dari persamaannya, yaitu minimal dari fungsi tau, yaitu nilainya setengah norm vektor kuadrat, nah, dengan batasan
Y dikalikan dengan vektor I dikalikan dengan vektor W plus B. Min 1 lebih besar daripada 0. Nah, kenapa di sini W-nya itu ada I-nya juga? Karena W-nya itu mengikuti dimensi fitur di data. Ketika datanya memiliki dimensi 3, berarti W-nya juga akan memiliki 3. Seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini dapat diselesaikan dengan Lagrange multiplier. Nah, persamaan Lagrange-nya itu seperti ini. Ya, jadi fungsi Lagrange sama dengan setengah norm W kuadrat minus sigma dari I sampai dengan L alpha I dikalikan dengan YI, atau ini batasannya tadi ya. Nah, persamaan Lagrange ini digunakan untuk algoritma komputasinya. Nah, kalau komputer kan tidak tahu ya menentukan support vektornya. Komputer itu tidak akan pernah mengerti support vektor mana yang digunakan. Nah, bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Nah, untuk menyelesaikan itu menggunakan Lagrange multiplier tadi. Nah, kalau manusia kita tahu bahwa yang terdekat, titik yang terdekat antar kelasnya itu ini, dan juga ini. Seperti itu. Jadi kita bisa langsung menentukan support vektor yang ada itu ini dengan ini. Seperti itu. Tapi kalau komputer nggak tahu. Komputer itu ya bagaimana komputer tahu? Ya dia harus mencoba ke semua kemungkinan titik yang digunakan. Nah, dengan persamaan Lagrange multiplier tadi. Nah, di mana alpha I merupakan Lagrange multiplier yang nilainya tak negatif. Tak negatif itu berarti dia bisa jadi 0, bisa jadi positif. Nah, nilai optimal dari Lagrange yakni menghitung nilai minimal dari Lagrange terhadap vektor W dan juga biasnya, serta memaksimalkan fungsi Lagrange terhadap alpha I-nya. Nah, kalau kita tahu fungsi yang optimal itu ketika gradiennya sama dengan 0 atau turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Nah, persamaan Lagrange setelah diturunkan sama dengan 0 dapat dimodifikasi sebagai maksimal problem yang hanya mengandung alpha I saja. Yakni persamaannya menjadi bentuk maksimal dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan L dari alpha I dikurangi dengan setengah sigma IJ sama dengan 1 untuk sampai dengan L untuk alpha I, alpha J, YI, YJ, vektor I dan vektor J. Nah, vektor I dan vektor J ini datanya ya. Maksudnya I itu yang XI ini apa? Berarti XI ini data untuk kelas negatif, yang J itu untuk data yang kelas positif. Seperti itu. Nah, dengan batasan XI-nya lebih besar sama dengan 0 dan sigma I sama dengan 1 sampai dengan L untuk alpha I dikalikan YI sama dengan 0 juga. Data yang berkorelasi dengan alpha I yang nilainya positif dinamakan support vektornya. Nah, jadi komputer itu mengidentifikasi support vektor yang digunakan itu dari Lagrange multiplier tersebut. Ada kemungkinan datanya itu nggak bisa terpisah atau non-separatable data. Nah, bagaimana kalau pas datanya itu tidak bisa dipisahkan secara sempurna? Kalau kita lihat dalam gambar ini ya, ini kan ada data yang hitam ya atau kelas negatif dan juga data yang putih kelas positif. Nah, itu ada data yang hitam yang tercampur dalam data yang putih. Nah, sehingga kalau seperti ini tidak akan pernah bisa ditemukan pemisah yang sempurna yang memisahkan kelasnya hitam sendiri, putih sendiri itu akan susah. Makanya itu batasan yang tadi, yang YI dikalikan dengan vektor XI dengan vektor WI plus B dikurangi 1 lebih besar sama dengan 0 itu tidak dapat terpenuhi. Karena batasan ini itu hanya bisa digunakan ketika pemisahnya itu sempurna atau separatable data. Sehingga optimasi juga tidak bisa dilakukan. Bagaimana mencari support vektor? Komputer mencari support vektor dengan bentuk yang seperti ini, maka dia akan bingung. Nah, untuk itu dibutuhkan yang namanya slack. Slack ini digunakan untuk mengakomodir error yang ditolerir. Jadi seberapa error yang boleh digunakan. Nah, teknik ini dalam support vektor dinamakan soft margin. Nah,
Nah, kalau yang tadi, yang awal-awal tadi itu dinamakan hard margin. Variable slack itu selalu lebih besar dari 0, jadi nggak boleh 0, atau nilainya selalu positif. Sehingga batasannya berubah menjadi yang awalnya seperti ini, batasannya berubah menjadi seperti ini ya, YI dikalikan dengan vektor XI dikalikan dengan vektor WI ditambah B lebih besar sama dengan 1 min slacknya. Dan titik minimalnya itu berubah juga, yang awalnya cuman depannya saja ya sekarang ditambahin dengan persamaan slacknya, yaitu C dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 sama dengan L untuk slack I. Di mana kenapa kok ada C? C ini digunakan sebagai kontrol antar marginnya dengan error klasifikasinya. Jadi semakin tinggi C-nya, maka memberi penalti lebih besar terhadap error klasifikasinya. Jadi seperti itu. Jadi support vektor yang digunakan itu berdasarkan fungsi ini ya. Minus dari vektor W untuk tau, fungsi tau W vektor dan slack sama dengan setengah norm W kuadrat ditambah dengan C sigma slack I. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk komputasinya. Tapi kalau manusia kan nggak perlu sampai Lagrange multiplier ini. Oke. Untuk secara teoritisnya, maka kita butuh secara case study-nya juga. Nah, selanjutnya akan menjelaskan mengenai case study-nya. Seperti apa sih kalau kita menghitung secara manual itu seperti apa. Nah, saya punya case study N. Kita akan punya logika N. Logika N ketika benar, maka nilainya benar, salah, maka salah, benar, salah, dan salah. Nah, di sini juga sudah ditentukan support faktor yang digunakan, yaitu data pertama, data kedua, data ketiga, dan data yang keempat ini tidak digunakan. Tapi ini nanti aja dibahas. Kita membahas yang ini, datanya dulu, data dan juga label data. Nah, bagaimana kalau digambarkan terlebih dahulu di koordinat kartesius. Nah, untuk data pertama, yaitu XI, X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 2. Kalau digambarkan berarti koordinat X-nya itu X1, koordinat Y-nya itu X2, berarti 2 dimensi. Ini ya, dengan 2 fitur berarti 2 dimensi, 3 fitur berarti 3 dimensi. Kalau 15 fitur, 100 fitur ya berarti 100 dimensi juga. Itu semakin besar. Akan tetapi kalau 100 dimensi kan nggak bisa kita tampilkan ke dalam grafik ya. Kita harus ubah dulu, atau kita reduksi menggunakan PCA atau metode yang lain untuk memvisualisasikan. Oke, untuk case study-nya kita ambil yang sederhana aja, yaitu yang bisa digambarkan ke dalam bentuk koordinat kartesius atau 3 dimensi. Nah, di sini yaitu case study-nya di koordinat kartesius 2 dimensi. Nah, jadi kalau kita gambarkan titik-titiknya itu, ini X1-nya 1, X2-nya 1, berarti 1, ketemunya titiknya yang merah ini. Berarti merah ini kelas 1, dan juga kelas positif 1, kalau yang hijau ini kelas negatif 1. Nah, kita akan mencari bagaimana mendapatkan hyperplane terbaiknya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sini saja, dari gambar sini saja, sebagai manusia, kita kan tahu ya, mana titik terdekat antar keduanya, yaitu berarti titik ini, dan ini. Nah, berarti kalau kita lihat, kalau simpulkan pada data, makanya kenapa di sini support vektor yang digunakan itu data pertama, data kedua, dan data ketiga. Data pertama ini, data kedua itu 1 min 1, berarti 1 min 1 berarti yang ini. Data ketiga minus 1, berarti minus 1 yang ini. Nah, yang ini nanti tidak digunakan untuk support vektor. Selanjutnya, nah, untuk data yang tadi, kita tahu bahwa data tersebut memiliki 2 fitur, yaitu X1 dan X2. Maka juga nanti akan menghasilkan koefisien W yang juga memiliki vektor berukuran 2, yaitu W1 dan W2 juga. Nah, dengan menggunakan quadratic programming tadi, dengan memaksimalkan margin yang ada, yaitu dengan meminimalkan fungsi dari tau-nya, di mana setengah norm W kuadrat. Nah, normnya itu kan bentuknya akar dari W1 kuadrat plus W2 kuadrat. Nah, karena dikuadratkan lagi, maka akarnya hilang, tinggal ini aja ya.
Nah, kalau di dalam matematika kan gitu. Norm itu akar dari W1 kuadrat ditambah W2 kuadrat. Karena di sini ada kuadratnya lagi, maka kuadratnya hilang. Seperti itu. Dengan syarat DI dikalikan W dikali XI ditambah B minus 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, nanti yang akan kita selesaikan terlebih dahulu yaitu syaratnya seperti apa. Nah, sebenarnya kalau komputer itu mencari nilai titik minimalnya dari semua kombinasi. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi ya, support vector yang digunakan itu di semua kombinasinya digunakan. Nah, kalau kita sebagai manusia kan tahu ya, berarti support vectornya ini dengan ini. Tapi kalau komputer itu mencari, bisa jadi kombinasinya ini dengan ini, terus ini dengan ini, atau ini saja dengan ini, kayak gitu. Nah, sehingga nanti dari kombinasi-kombinasi yang ada itu dicari yang minimum yang mana. Maka yang minimum itu yang dijadikan support vector. Nah, kalau komputer itu mencarinya seperti itu. Manusia ya beda, tinggal melihat saja karena kita punya indera penglihatan. Nah, selanjutnya dengan bentuk minimalnya yang tadi, maka syaratnya juga akan berubah. Yang awalnya YI vektor W dikalikan XI plus B minus 1, maka karena memiliki dua fitur, maka ada W1 X1 dan W2 X2. Jadinya bentuk seperti ini. Nah, pertama-tama kita selesaikan syaratnya dulu dengan sistem pertidaksamaan ini, dengan memasukkan data-data yang ada. Nah, berarti kalau kita masukkan semuanya tanpa memperhitungkan support vector yang digunakan tadi, nah berarti data pertama itu akan sama dengan YI-nya itu berarti 1, berarti label positif 1, W1-nya yang dicari, X1-nya itu 1, X2-nya itu 1, plus B biasnya dikurangi dengan 1, sama dengan 0. Maka persamaan jadi W1 ditambah W2 ditambah B lebih besar sama dengan 1. Untuk data kedua berarti kelasnya kan min 1, berarti YI-nya jadi min 1. W1 yang dicari koefisiennya, terus habis itu X1-nya 1, X2-nya min 1, ditambah dengan bias dikurangi 1. Maka persamaannya jadi minus W1 ditambah W2 dikurangi B lebih besar dari 1. Dan seterusnya sampai yang data keempat, yaitu nilainya W1 plus W2 min B lebih besar sama dengan 1. Kita tahu, tadi kita udah menentukan support vector yang digunakan mana. Nah, kita berarti udah tahu ya, berarti yang minimum jaraknya antar kelasnya itu yang mana. Berarti kan 3 data ini. Berarti nanti yang kita gunakan untuk menyelesaikan menggunakan persamaan linier, yaitu 3 ini, yaitu persamaan 1, persamaan 2, dan juga persamaan 3. Nah, secara algoritma memang komputer akan mencari hyperplane terbaik terhadap semua data yang tersedia. Ya, jadi mencari support vector yang digunakan tadi dulu, habis itu mencari hyperplane terbaiknya. Untuk menyelesaikan masalah ini, di awal tadi sudah ditentukan support vector yang akan digunakan karena kita sebagai manusia udah tahu nih, kemungkinan support vectornya yang paling dekat yang ini. Dan kalau dihitung pun pasti yang terdekat yang itu, yaitu data ke-1, data kedua, dan juga data ketiga. Sehingga ada 3 kombinasi, 2 uji coba pada masing-masing titik. Jadi 2 titiknya kan kalau mencari jarak itu jarak antar 2 titik ya, nggak mungkin jarak antar ketiga titik. Berarti terdapat 3 kombinasi, yaitu data pertama dengan data kedua, data pertama dengan data ketiga, dan juga data ketiga dengan data kedua, seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini dapat digunakan metode eliminasi ataupun substitusi pada persamaan linier. Nah, kalau kita kombinasikan data pertama dan juga data kedua, maka menghasilkan persamaan 2W2 sama dengan 2. Maka ditemukan di situ W2-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya, kalau kita menggunakan kombinasi persamaan 1 dan juga persamaan 3, maka menghasilkan 2W1 sama dengan 2, sehingga W1-nya sama dengan 1. Kalau persamaan 2 dan juga persamaan 3 menghasilkan minus 2B sama dengan 2, sehingga B-nya sama dengan minus 1. Nah, dari persamaan tadi, kita udah ketemu tuh koefisien W dan juga B-nya, yaitu 1, W2-nya 1, W1-nya 1, dan juga B-nya minus 1.
Hingga kita masukkan ke dalam persamaan hyperplane-nya tadi. Yakni persamaan hyperplane-nya itu tadi kan kalau di awal itu vektor W dikalikan vektor XI ditambah B sama dengan 0. Nah, vektor W-nya karena 2 dimensi berarti ada 2, W1 X1 dan W2 X2. Nah, di sini X1 W1-nya yang dicari ketemu tinggal memasukkan, X1-nya itu karena variabel data. Nah, dan juga W2 yang dicari tadi karena udah ketemu tinggal memasukkan, jadi persamaan hyperplane-nya X1 plus X2 minus 1 sama dengan 0. Ini persamaan hyperplane-nya. Kalau digambarkan, nah bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita masukkannya, kalau X1-nya minus 2 berarti X2-nya 3 karena X1 plus X2 min 1 sama dengan 0 tadi kan. Kalau X2-nya berarti X2 sama dengan 1 min X1. Berarti ketika X1-nya minus 2 dimasukkan ke sini berarti X2-nya 3. Ketika X1-nya minus 1, X2-nya minus 2. Ketika X1-nya 0, X2-nya 1 dan seterusnya. Sehingga dari hasil uji coba ini didapatkan garis lurus atau garis pemisah hyperplane-nya yang hitam ini. Di mana jarak ini itu dinamakan margin maksimalnya. Dari sini titik-titik ini ke titik-titik ini. Ini dinamakan margin maksimalnya. Dan data yang dikasih segi 6 ini itu support vektor yang digunakan. Nah, sudah ketemu nih. Nah, SVM akan mencoba semua titik sebagai support vektor dan membentuk hyperplane dari setiap kombinasinya. Hyperplane terbaik yang dipilih adalah hyperplane yang memiliki margin maksimum. Nah, dapat dikatakan bahwa X1 plus X2 sama dengan 1 yang merupakan hyperplane yang kita cari tadi merupakan hyperplane dengan margin maksimum. Nah, bagaimana? Itu tadi kan trainingnya ya, itu tadi melatih algoritma SVM ke dalam modelnya. Terus bagaimana cara ngetes datanya, bagaimana cara memvalidasi data, misalkan nih diketahui data uji ya atau data tes sebagai berikut. Misalnya yang bawah ini ya. Nah, untuk mencari atau memprediksi dia termasuk dalam label mana, itu menggunakan fungsi sign dari fungsi hyperplane-nya tadi. Nah, ketika nilainya itu minus, maka dia masuk kelas minus. Ketika nilainya fx-nya itu berada di plus, berarti dia masuk ke kelas plus. Kayak tadi, misalnya kita punya nih data uji, X1-nya 1, X2-nya 2. Berarti kalau di dalam grafik Cartesius itu X1-nya 1, X2-nya 2. Nah, berarti yang ini ya, segitiga yang paling atas ini. Nah, kalau kita masukkan ke dalam persamaan hyperplane-nya, nah, sign-nya itu menjadi 1 ditambah 2 minus 1. Maka kan nilainya itu kan plus 1 ya. Sehingga dia masuk ke kelas positif 1. Nah, ini kan nilainya 1 ditambah 2, 3. Dikurangi 1 kan nilainya 2. Nah, 2 itu kan termasuk positif. Nah, kalau nilainya positif, dia masuk ke kelas positif. Nah, sedangkan contoh yang satunya yaitu X1-nya 2, X2-nya min 2. Berarti pada segitiga yang bawah itu. Nah, kalau dimasukkan ke dalam fungsi sign-nya, maka 2 minus 2 minus 1. 2 minus 2, 0 minus 1 minus 1. Berarti minus 1 itu karena nilainya minus, maka dia masuk ke dalam kelas minus. Nah, seperti itu untuk data tesnya. Bagaimana? Dengan tadi udah dijelaskan mengenai teori dan juga sudah dijelaskan juga mengenai case study yang ada dengan menghitung manual bagaimana cara mencari hyperplane terbaik dari suatu data menggunakan algoritma support vector machine atau persamaan support vector machine. Nah, selanjutnya kita menuju ke Python, pemrograman Python. Nah, karena tapi sebelum kita ke Python, ada beberapa hal nih yang harus kita perhatikan. Nah, sebelum menuju ke pemrograman Python, beberapa hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, ini yang pertama Python editornya. Nah, contohnya kita bisa memakai Jupyter Notebook. Nah, jadi saya nanti akan menggunakan Jupyter Notebook ya. Nah, dan juga ada juga Spider ataupun Python IDLE atau lain sebagainya bisa digunakan yang bisa digunakan untuk edit teksnya Python. Nah, dan juga kita menggunakan library. Nah, setidaknya kita harus mempersiapkan dulu menginstal library pada Python-nya. Tapi
kalau kita menggunakan Honda ataupun Google Colab itu sudah include di situ. Jadi tidak usah menginstal library dari scikit-learn, Pandas dan juga nantinya. Nah, kalau untuk Anaconda yang versi terbaru itu sudah ada scikit-learn, Pandas dan juga nantinya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke pemrograman Python untuk SVM-nya. Selanjutnya kita akan menuju ke program Python, yaitu saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih pemrograman SVM menggunakan Python. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita membutuhkan library yaitu Pandas, NumPy dan juga scikit-learn. Setidaknya 3 itu aja untuk memodelkan SVM sederhana ya. Nah, yang pertama untuk memodelkan kita butuh menginputkan datanya dulu, menginputkan data menggunakan Pandas ya. Nah, di sini import Pandas SPD. Nah, kita menggunakan data Dota 2 training data. Jadi kita menggunakan datanya Dota 2 yang isinya hero-hero dan juga karakteristik dari hero-nya itu apa saja. Nah, kalau kita lihat dari kolom datanya tersebut itu berisikan ada namanya hero, ada tipenya itu hero apa saja, hero strength, agi ataupun intelligence dan juga karakteristiknya ada base strength, ada strength growth dan lain sebagainya. Sebanyak 22 fitur. Hitung di sini ada 22 fitur dan juga ini nanti yang akan kita jadikan label ini cuma info saja atau keterangan saja, tidak digunakan. Nah, selanjutnya ini merupakan labelnya yang akan kita gunakan, yaitu kita ngambil dari kolom tipe, yaitu di sini terdapat 3 perbedaan kelas, yaitu ada kelas 0, kelas 1 dan juga kelas 2. Nah, kelas 0 itu mengartikan dia hero-nya strength, kelas 1 mengartikan dia hero-nya agi, dan kelas 2 dia mengartikan hero-nya intelligent, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita persiapkan datanya agar pas untuk digunakan ketika modeling. Nah, yang pertama kita pisahkan dulu data yang digunakan untuk training dan juga labelnya. Nah, kita menggunakan data ilog, berarti kita menuju pada suatu lokasi tertentu, yaitu lokasinya yang ini merupakan row-nya, yang ini kolomnya. Berarti row-nya itu semua digunakan, semua data digunakan, berarti kolomnya dari 2 sampai terakhir. Di kolom kedua itu berarti ini 0, 1, 2 dari base strength sampai regeneration. Dan selanjutnya yang satunya yaitu label kita ambil dari kolom tipe tadi. Nah, setelah itu masih dalam jadi satu antara data training dan juga data yang untuk kita validasi untuk mengukur akurasinya. Nah, kita split dulu datanya, yaitu 0,3 digunakan untuk data tes atau uji performansi dari datanya, modelnya, dan juga 0,7-nya atau 70% dari total data itu digunakan untuk melatih algoritma SVM-nya menggunakan train test split pada scikit-learn tadi. Oke, kita running dulu, kita tunggu. Nah, kalau sudah keluar angkanya berarti sudah selesai. Kita lanjutkan ke model SVM. Nah, kenapa kok saya jelaskan dulu tadi kembali, kenapa kok saya tulis codingnya nggak saya tulis satu-satu, karena juga untuk mempersingkat waktu dalam durasi videonya ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan, yaitu modeling SVM-nya, yaitu menggunakan library pada sklearn tadi atau scikit-learn, yaitu mengimport fungsi dari SVC yang merupakan support vector classification-nya. Nah, untuk parameter-parameter dari SVC yang bisa digunakan yaitu ada C, ada kernel dan juga ada probability. Ini merupakan apakah nanti probabilitasnya bisa dikeluarkan, bisa dilihat atau enggak. Kalau true berarti bisa dilihat, kalau false berarti nggak bisa dilihat. Nah, kalau lebih lengkapnya mengenai apa saja yang bisa digunakan untuk mengoptimasi kira-kira saja variabel yang bisa atau parameter yang bisa diinputkan di sini, bisa lihat di dokumentasi yang ada di scikit-learn. Nah, setelah itu kita modelkan. Nah, ini kode untuk mentraining datanya, yaitu mentraining S-train dan juga E-train-nya. Sehingga kita mendapatkan model SVM dengan SVC C sama dengan 0,5 dan
kernelnya RBF. Nah, setelah itu kita prediksikan. Hasil prediksinya yang berupa 30% dari banyaknya data tadi, dia dapat memprediksi ini hasil prediksinya. Nah, hasil prediksi ini nanti kita bandingkan. Kita bandingkan dengan sebenarnya kelas aslinya dia itu di mana. Nah, perbandingannya itu menggunakan confusion matrix. Nah, sebenarnya di SKUL sudah ada confusion matrix, juga ada fungsinya yang dinamakan matrix. Kita juga bisa menghitung nilai akurasi, kita juga bisa menghitung nilai dari recall atau presisi, specificity, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang saya tampilkan yaitu kita menghitung akurasinya saja. Nah, dari modeling tadi dengan 70% digunakan untuk data lain dan juga 30% data test, kita mendapatkan akurasinya 0,54. Ya, belum buruk ya. Memang kita ini mencoba-coba datanya dari data random, kita dapatkan yang kebetulan saya punya. Jadi menghasilkan akurasi 0,5, ya cukup jelek juga. Mungkin kalau ada data yang lebih bagus, itu juga bisa kalian coba-coba sendiri. Yang akurasinya mungkin saja bisa lebih dari ini. Setelah itu tidak cukup sampai di situ. Nah, kita mencoba data lain yang selain dari data yang kita masukkan untuk training tadi. Yaitu di sini saya punya data validation, yaitu kita panggil lagi, kita inputkan lagi, yaitu data dota2 val data.csv. Nah, kalau kita lihat di sini datanya banyaknya 11. Kita coba kita lihat semua datanya, totalnya berapa. Oke, ada 12 data yang dari Aquard dan Hero sampai Winter Wyvern. Ini termasuk anggapannya hero-hero baru. Nah, mungkin ini saya ngambil datanya pada patch Dota tahun 2014-an. Jadi ini tergolong hero-hero baru ya, ada Magic King, Winter Wyvern, Aquard dan sebagainya. Dari situ kita pisahkan dulu mana yang dijadikan fitur, berarti dari base sampai regeneration tadi, dan juga kita pisahkan name dan tipenya. Nah, sehingga yang tes F ini merupakan yang akan kita prediksikan, fitur-fitur yang akan kita prediksikan, dan tes F info ini yaitu nama dan tipenya ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tes infonya, jadi tinggal nama dan juga tipenya saja. Situ kita prediksikan fitur-fiturnya tadi ke dalam model yang sudah ada tadi. Nah, sehingga menghasilkan prediksi skor. Ini prediksi skornya seperti ini. Jika kita ingin melihat hasil dari klasifikasinya dia masuk kelas mana saja, ini tinggal mengganti hasil klasifikasi. Nah, sehingga muncul angkanya 222. Dia berarti masuk di intelijen, dia masuk di AGI, ini masuk di strength, kayak gitu. Setelah itu kita tampilkan hasilnya, yaitu dengan menggabungkan antara informasi nama hero-nya, kita gabungkan terus juga informasi dari kelas sebenarnya dia masuk pada hero jenis apa, dan juga kalau diprediksi menggunakan SVM tadi dia masuk jenis apa, apakah dia benar atau salah. Nah, kita lihat Aquarden itu sebenarnya dia masuk di AGI, tapi di sini diklasifikasikan intelijen. Ini udah benar, ini benar, ini benar, ini benar. Nah, ketika dia tidak sama berarti dia salah klasifikasi. Ini salah klasifikasi. Ini benar, ini salah, ini benar, ini benar. Nah, berarti terdapat 1, 2, 3 error klasifikasi pada 12 data baru. Nah, seperti itulah kira-kira coding menggunakan Python dari SVM. Untuk lebih lanjutnya kita bisa, mungkin kalau ada waktu kita bertemu kembali di kelas yang lain, seperti itu. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai support vector machine.
kalian bisa mencoba program Python dengan data yang lain yang mungkin yang kalian miliki. Dan apabila kalian kurang memahami mengenai materinya dari saya tadi, bisa ditanyakan langsung ke saya. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.